Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan jurnal tentang keterkaitan 5 fokus area tata kelola teknologi informasi dengan framework COVID-5, COSO, ITIL, dan ISO 38500. COVID-5 merupakan versi terbaru dari framework COVID-ISASA yang sudah menyediakan beberapa menjabarkan bisnis secara end-to-end pada tata kelola teknologi informasi. COVID-5 ini bisa menyatukan cara berpikir di dalam teknik-teknik dan tata kelola teknologi informasi pada perusahaan serta kerangka kerja komprehensif yang dapat membantu perusahaan menciptakan nilai yang optimal dari TI dan menjaga keseimbangan antara manfaat dan mengoptimalkan beberapa tingkat risiko dan penggunaan pada sumber daya. Kelebihan dari COVID-5, efektif dan efisien, rahasia, integritas, berhubungan dengan ketepatan dan kelengkapan dari sebuah informasi, berhubungan dengan penyediaan informasi yang sesuai, berhubungan dengan informasi dengan proses bisnis, terakhir, informasi yang dibutuhkan tepat waktu, benar, konsisten, dan sangat berguna. Kekurangan dari COVID-5, yang pertama, hanya berfokus kepada kendali serta pengukuran. Yang kedua, kurang memberikan beberapa panduan keamanan, tetapi memberikan wawasan atas proses TI. Yang ketiga, kerumitan penerapan. Yang keempat, tidak memberikan panduan implementasi secara operasional. Tahapan audit COVID-5 yang pertama, tahap initiate program. Yang kedua, define problem dan opportunities. Yang ketiga, define roadmap. Yang keempat, plan program. Yang kelima, execute plan. Dan yang keenam, release benefit. Yang terakhir, ketujuh adalah review effectiveness. Lanjut ke ITIL versi 3 atau Information Technology Infrastructure Library. ITIL merupakan framework untuk mengelola infrastruktur TI di suatu organisasi dan bagaimana memberikan servis terbaik bagi pengguna layanan TI. Kelebihan ITIL versi 3 menurut Jahid 2009. Yang pertama, pelayanan ITIL digunakan secara global. Yang kedua, peningkatan kepuasan dan hubungan pelanggan dengan perusahaan. Yang ketiga, kualitas layanan lebih baik. Dan yang keempat, optimalisasi penyediaan layanan di seluruh supply chain. Kekurangan dari ITIL versi 3 menurut Jahid 2009. Yang pertama, konsep dari ITIL yang komprehensif dan dalam sifatnya dan penggunaan yang luas dapat menyebabkan biaya yang cukup besar. Yang kedua, versi 3 dari ITIL mencakup keseluruhan life cycle sehingga tidak mudah dimengerti, di mana versi 2 dari ITIL hanya berfokus pada produksi dan support untuk proses sederhana sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Yang ketiga, buku-buku ITIL terlalu mahal sehingga tidak terjangkau bagi pengguna non-komersial. Yang keempat, implementasi dan credentialing dari ITIL membutuhkan pelatihan khusus. Tahapan audit dari ITIL versi 3 yang pertama, penilaian resiko audit. Yang kedua, penentuan ruang lingkup audit. Yang ketiga, penyusunan rencana kerja audit. Yang keempat, perancangan program audit. Yang keempat, perancangan program audit. Lanjut ke COSO. COSO merupakan kepanjangan dari Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Didirikan pada tahun 1985, misi utama dari COSO adalah memperbaiki atau meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas melalui etika bisnis, pengendalian internal yang efektif, dan corporate governance. Tahapan audit dari COSO yang pertama, komponen kontrol COSO. Yang kedua, sasaran kontrol internal. Yang ketiga, unit atau aktivitas terhadap organisasi. Lanjut ke ISO.
ISO atau IEC 38500. ISO merupakan kepanjangan dari International Organization for Standardization, dan EIC merupakan kepanjangan dari International Electronical Commission, membuat sistem khusus untuk melakukan standarisasi berskala internasional. Tujuan dari standar ISO 38500 adalah untuk mengimplementasikan pemanfaatan IT yang bersifat efektif, efisien, dan mudah digunakan di semua organisasi dengan cara meyakinkan pihak stakeholder seperti konsumen, pemegang saham, dan karyawan bahwa dengan mengikuti standar ini, mereka akan memiliki rasa percaya diri dalam melakukan tata kelola TI dalam organisasi. Kelebihan dari ISO 38500 yang pertama, menjamin akuntabilitas diberikan untuk semua risiko IT dan aktivitasnya. Yang kedua, memberikan panduan kepada advisor perusahaan. Yang ketiga, memberikan prinsip panduan bagi direksi organisasi, termasuk pemilik, anggota, dewan, direktur, mitra, eksekutif, dan lain-lainnya. Dari ISO 38500 cuma satu, yaitu tidak cocok digunakan sebagai IT Management Framework. Tahapan dari ISO 38500 terdapat 3 tugas utama, yaitu yang pertama evaluasi atau evaluate, yang kedua pengarahan atau direct, yang ketiga monitoring atau pengawasan atau monitor. Kesimpulannya adalah Framework TKTI COVID-5 ITIL versi 3, COSO, dan ISO 38500 berperan penting dalam pengelolaan keamanan IT pada suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan mencapai efisiensi penggunaan IT yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan untuk mencapai hasil yang lebih baik dan memenuhi semua kebutuhan IT. Suatu organisasi dapat menggunakan kombinasi framework untuk mencapai satu tujuan dari organisasi. Terima kasih. Sekian jurnal dari sekian saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.